Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anela Aneska Zairamai dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan dengan NPM 2040704032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas anatomi fisiologi manusia yang berjudul organ genitalia pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ eksternal atau organ reproduksi bagian luar pada pria. Di sini ada penis. Penis merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa. Penis terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Penis membungkus jaringan uretra atau saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Penis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada korpus. Korpus merupakan bagian terbesar yang tersusun atas jaringan erektil berbentuk silindris, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Yang kedua ada glans atau kepala penis, yang merupakan perluasan dari corpus spongiosum yang berbentuk kerucut dan dibungkus oleh prepucium. Dan organ eksternal pada pria yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh yang berfungsi mempertahankan suhu testis 2 derajat di bawah suhu tubuh manusia atau suhu tubuh normal. Di dalam skrotum terdapat organ genitalia internal pada pria yang disebut dengan testis. Testis berjumlah 2 buah atau sepasang yang berada dalam skrotum yang berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Setelah diproduksi di testis, sperma akan dimatangkan di epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan sperma sementara. Genitalia internal pada pria selanjutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis di sini. Vesicula seminalis berfungsi menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir 60% dari total cairan semen. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kental, kekuningan, dan bersifat basah, kaya akan fruktosa, enzim penggumpal asam karbonat, dan prostaglandin. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan vesicula seminalis. Prostat juga menghasilkan enzim antigumpal dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Ini adalah gambar dari kelenjar prostat. Yang terakhir adalah kelenjar Cooper atau bulboretra yang berfungsi menghasilkan cairan kental yang mengandung mukus, berfungsi mempertahankan kelembapan. Organ genitalia internal pada pria bagian yang terakhir adalah uretra atau saluran kencing. Saluran terakhir sistem reproduksi pria dan merupakan saluran pengeluaran sperma dan cairan semen. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang organ reproduksi wanita. The female reproductive system produces oocytes, protects and supports a developing embryo and fetus, and nourishes the newborn infant. The ovaries are the female gonads, yang artinya sistem reproduksi wanita menghasilkan oosit, melindungi dan mendukung embrio dan janin yang sedang berkembang, dan memberi makan bayi yang baru lahir. Ovarium adalah gonads betina. Seperti organ genitalia pada pria, organ genitalia pada wanita juga memiliki 2 macam. Yang pertama adalah organ genitalia eksternal dan organ genitalia internal. Pembahasan pertama kita adalah organ genitalia eksternal. Organ genitalia eksternal yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis disebut juga gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfisis, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah dewasa, tertutup oleh rambut yang bentuknya segitiga. Mons pubis mengandung banyak kelenjar sebasea atau minyak. Selanjutnya ada labia mayora.
Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons pubis yang berbentuk lonjong. Labia mayora merupakan kelenjar selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa memiliki panjang 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu, membentuk perineum. Fungsi dari labia mayora itu sendiri adalah untuk melindungi organ internal dari sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan kuning yang panjang, sempit, terletak di bagian dalam bibir besar atau labia mayora, yang tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk preputium dan frenulum clitoridis. Organ yang kecil ini adalah klitoris. Klitoris ini merupakan bagian penting yang bersifat erektil. Klitoris mirip dengan penis pada pria dan mengandung ujung saraf sensori dan jaringan erektil. Merupakan titik rangsang seksual yang paling sensitif. Fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Baik, organ selanjutnya ada vestibulum atau serambi. Vestibulum merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orificium urethra externa, introitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar prauretral. Kelenjar Bartolini berfungsi untuk mengekskresikan cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. Kelenjar Bartolini juga menghalangi masuknya bakteri neis. Selanjutnya ada perineum. Perineum adalah area yang memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Bentuknya menyerupai segitiga dan terdiri atas jaringan ikat, otot, dan lemak. Perineum menyebabkan genitalia eksternal yang melekat pada otot dasar pelvis. Baik, selanjutnya ada himen. Himen terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Tengahnya berlubang sehingga kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk dari himen dari masing-masing wanita ini berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, konsistensi ada yang kaku dan ada yang lunak. Lubangnya ada yang seujung jari dan ada pula yang dapat dilalui oleh satu jari. Pembahasan selanjutnya adalah tentang organ genitalia interna pada wanita. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu meregang. Panjang dinding interior vagina hanya sekitar 9 cm, sedangkan panjang posterior 11 cm. Vagina terletak di depan rektum dan di belakang kandung kemih. Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang dapat menghasilkan asam dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi, sedangkan fungsi utama vagina adalah sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, alat hubungan seks, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Organ selanjutnya adalah uterus. The uterus provides physical protections, nutritional support, and waste removal for the developing embryo from week 1 into 8 and fetus from week 9 to delivery. Uterus merupakan jaringan otot yang berdinding tebal, muskular, pipi, cekung, dan tempat seperti bola lampu dan buah pir. Ini adalah wujud dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama peritoneum. Ini peritoneum. Peritoneum meliputi dinding rahim bagian luar. Menutupi bagian luar uterus merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan pembuluh darah limfa dan urat saraf. Peritoneum meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen. Selanjutnya ada myometrium atau lapisan otot. Merupakan lapisan otot yang paling tebal yang terdiri dari otot-otot polos yang disusun sedemikian rupa sehingga mendorong janin dan plasenta keluar pada persalinan. Selanjutnya ada endometrium, merupakan lapisan bagian dalam dari korpus uteri yang membatasi kavum uteri. Baik, sudah selesai video
presentasi saya tentang organ genitalia manusia. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.